Nih, jadi untuk perhitungan zat padat larutan baku itu zat padat itu ada natrium hidroksida, ada kalium iodida, ada kalium hidroksida dan natrium tiosulfat. Kenapa bisa tahu kalau keempat ini adalah zat padat? Karena kita kan udah ada uraian bahan. Nah, itu kan bentuknya yang hablur atau batangan atau keping. Nah, itu termasuknya si padat. Juga kalau bisa dilihat ya si asam. Asam itu kan pasti cairan ya kan. Dan udah pasti si asam ini itu adalah zat cair. Jadi kalau yang bukan asam itu atau basa itu udah pasti dia padatan ya. Terus untuk hitungannya, yang pertama itu kita harus cari natrium hidroksida atau NaOH. Nah, NaOH ini itu merupakan reaksi dari Na plus dan OH-. Untuk mendapatkan ini itu sebenarnya ada rumusnya, ada caranya, tapi kita nggak fokus ke sini aja ya. Intinya kita fokusnya ke hitungannya ya kan. Intinya ini Na plus dan OH- adalah reaksi. Nah, untuk menghitung normalitas zat padat yang kita perlukan yaitu menghitung MR atau massa relatif ya kan. MR dari Na plus OH- ini kita harus panduannya harus lihat di tabel periodik ya kan, karena kan NaOH itu kan sebuah larutan ya yang intinya lebih dari satu unsur ya kan. Nah, unsurnya itu harus kita pecah dulu. Yang pertama ada Na, ada O, dan ada H. Yang pertama kan ada Na. Na ini ada di periode 3 golongan 1. Ini ada nomor ini ya nih, 22, mana nih pulpen gua? 22,9 ya kan? 22,9 itu jadi kita bulatkan ke atas jadinya 23 ya kan. Na itu 23. Kalau yang O kita juga cari yang di sini. O itu ada di golongan 2. Periode 2 golongan 7A ya kan. Nah, di sini itu ada 15,9. Nih. Nah, jadi kita bulatkan ke atas jadi 16 ya kan. Nih, 16. H juga sama, ya kan? H itu ada di golongan 1 dan periode 1, ya kan? Jadi, kok bisa tahu ini ada 1? Ini ada 1, AR-nya kok bisa tahu 1 gitu. Nah, si Na itu kan adanya cuma Na doang nih, nggak 2 Na. Tapi di sini ketulisnya cuma Na. O juga 1, H juga 1. Jadi semua AR-nya itu di NaOH itu 1 ya kan? 1 kali 23 23, 1 kali 16 itu 16, 1 kali 1 1. Ini ditambahkan hasilnya 40. Nah, 40 ini adalah berat ekuivalen atau si MR-nya ya. Nah, ini kita hitung si normalitas zat padat. Normalitas zat padat itu rumusnya gram sama dengan BE. BE itu berat ekuivalen atau MR dikali volume dikali N itu normalitas. BE-nya kan udah didapat nih 40 yang atas. Volume itu 500 mili ini dapat dari panduan. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 500 mili. Nah, ini merupakan volume. Terus di sini dikalinya 0,1. 0,1 dapat dari mana? Dapat dari panduan juga. Nih, 0,1 ya. Jadi semuanya dikaliin. 40 kali 500 kali 0,1 hasilnya 2000 mg. Miligram ini harus dijadikan gram. Jadi kan dari miligram ke gram itu naik 3. 2000 bagi 1000 itu hasilnya 2. Kita lihat nih, natrium hidroksida itu hasilnya 2 gram. Kita samain di panduan. Sama nggak natrium hidroksida ini 2 gram? Ternyata sama. Nih, ditimbang sebanyak 2 gram berarti menandakan hitungan kita ini sudah benar, ya. Nah, lanjut yang kedua itu kalium iodida. Kalium iodida ini merupakan reaksi dari K+ dan imin. Ini intinya udah dari sananya lah. Ada juga rumusnya sih, tapi kita langsung fokus ke hitungan. Sama ngitungnya, MR-nya itu AR kali K ditambah AR kali I. AR-nya juga 1 karena di sini K dan I. Hanya terdapat unsur K dan I.
Tapi beda kalau misalnya nih ini kan KI-nya KI aja ya. Misalnya di sini ada 2 gitu ya. 2 KI. Berarti di sini AR-nya itu si K-nya itu bukan lagi 1, tapi 2. Di sini harusnya AR-nya itu 2 dan di I-nya juga 2. Karena kalau nulis koefisien dalam suatu unsur apa sih ini? Inilah intinya ya. Itu kalau ininya 2-nya itu di depan, berarti ini itu 2 ini kepunyaan milik K dan kepunyaan milik I. Jadi 2 ini merangkap si K dan I ya. Tapi kan karena ini cuman ada K dan I, berarti AR-nya itu 1 dan AR-nya juga 1, si K dan I-nya. Nah, lanjut. Untuk menghitungnya AR-nya itu K itu dapat 39, dapat dari sini ya, tabel periodik. K itu ada di sini. Periode 1 2 3 4 golongan 1. 39,102, 39,1 ya kan? Berarti kita harus buletin ke bawah. Jadi 39. Terus ada unsur I dicari golongan berapa, periode berapa, kok bisa ketemunya 127 ya, harus dicari biar tahu. 1 kali 39 itu 39, ditambah 1 kali 127 itu 127, dijumlahkan hasilnya 166. Nah, ini rumusnya normalitas zat padat. Dalam bentuk gram, itu ada berat ekuivalen yang sudah kita hitung tadi ya, MR, dikali volume dikali N. BE-nya itu kan 166 yang udah dicari, dimasukin. Volumenya 500 dapat dari mana? Dapat dari panduan. Kalium iodida dicari 500 ya. Terus di sini 0,1 N ya. Volumenya tuh 500. Terus nah ini apa? Normalitasnya tuh 0,1. Ini dijumlahkan dikali hasilnya 8.300, ini dijadikan ke gram, hasilnya 8,3. Dilihat lagi hasil yang udah kita hitung ini 8,3. Ini sesuai nggak sama panduan? Ternyata sesuai nih. Ternyata sesuai ya, kalium iodida ditimbang sebanyak 8,3 gram. Berarti hitungan kita itu sudah benar. Nah, ini yang ketiga ada natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini merupakan reaksi dari 2 plus N 2Na plus dan S2O3 2-. Nih. Tahu ini dapat 2 nih. Nih, ini 2, dapatnya dari sini. Na2, berarti 2 ini kepunyaan milik si Na dan S2O3. Makanya di sini si muatannya S2O3 itu adalah -2. Karena apa? Didapat dari sini. 2 ini milik Na sekaligus mencakup S2 dan O3 dalam bentuk muatan. Kenapa ini plus? Karena di depannya nggak ada angka. Gitu. Kalau depannya ada angka 2Na2, berarti muatannya si Na ini adalah 2 plus. Karena nggak ada, berarti di sini cuma plus. Nyari MR juga sama. AR dikali Na ditambah AR dikali S ditambah AR kali O. AR-nya Na kok bisa di sini 2? Tadi KI sama NaOH kan rata-rata 1 semua. Kok ini bisa 2? Ya tadi. Nih. 2 ini kepunyaan si Na. Jadi Na dalam natrium tiosulfat itu ada natrium 2, sebanyak 2 gitu loh. Jadi mencakup Na plus Na. Jadi dituliskan dalam bentuk reaksinya tuh Na2 gitu. Jadi AR-nya itu ada 2. Si S-nya juga ada 2. Dapat dari mana? Nih, dapat dari sini. Nih, belakang ini loh. 2 ke sini punya Na, 2 ke sini punya S, 3 ke sini punya O. Makanya si AR-nya O itu 3. Nih. Terus kalian carilah Na ini golongan berapa, periode berapa, kok bisa dapat 23, S juga sama, kenapa bisa dapat 32, dicari di tabel periodiknya ya. Golongan berapa, periode berapa. Hasilnya ini segini, 2 kali 2 3 46, 2 kali 3 2 4 64, 3 kali 16 itu 48, ditambahkan ya. Ketemu zat cair.
zat padatnya, normalitasnya itu sama rumusnya BE yang udah kita hitung, masukin aja, dikali 500 dapat dari panduan, dikali 0,1 dapat dari panduan. Ini dikalikan hasilnya 7.900 mg, atau kita nimbangnya itu kan dalam bentuk gram, jadi digramkan yaitu 7,9 gram. Nah, 7,9 gram ini sama nggak sama di panduan? Ternyata sama. Nih, berarti hitungannya udah benar. Nah, sekarang kalian menghitung kalium hidroksida. Kalian belajar hitung. KOH ini rumusnya, ini reaksi dari K+ dan OH- ya. Kalian cari MR-nya berapa, ya. Itu tadi cara nyari MR itu kalian harus mencari dulu nih, AR dikali K ditambah AR dikali O ditambah AR dikali H, gitu. Paham ya? Nih, OH, ini udah ada contohnya nih loh, OH. AR dikali O, AR dikali H. Bedanya depannya AR dikali K, ya. Dicari MR-nya berapa, dijumlahkan. Kalau sudah, masukkan ke BE. Volumenya cari di panduan, pasti sama ya. Volumenya tuh sama. Dikali N, N-nya juga sama ya. Hasilnya berapa? Itu sama nggak sama di panduan? Kalau hasilnya beda sama di panduan, berarti hitungan kalian salah ya. Dicari.